Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Apa kabar? Aku harap teman-teman sehat, bahagia, dan penuh dengan semangat. Mari kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Mazmur 104 ayat yang pertama hingga yang ke-9. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang kami rasakan di pagi hari ini Bapa. Sebentar kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu, sertai kami agar kami dapat memahaminya dan kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Mazmur 104 ayat yang pertama hingga yang ke-9 yang menyatakan kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudera raya Engkau telah menyelubunginya, air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hardikmu air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Naik gunung, turun lembah, ke tempat yang Kau tetapkan bagi mereka, batas Kau tentukan, takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya dengan renungan yang terambil dari Sabda Bina Pemuda yang berjudul Siapakah Kita? Data menunjukkan rata-rata skor kecerdasan intelektual orang Indonesia masih berada di bawah rata-rata global, yaitu 78,49. Sedangkan rata-rata IQ global antara 85 hingga 115. Jangan berkecil hati mendengar data ini karena program acara TV nasional Kick Andy menyebutkan bahwa IQ bukanlah penentu tunggal kesuksesan seseorang, karena setidaknya ada juga kecerdasan EQ dan SQ. Pada sisi lain, kemampuan kognitif kita dapat terus berkembang sepanjang hidup melalui proses pembelajaran dan pengalaman. Pada bacaan hari ini, Mazmur 104 ayat yang pertama hingga yang ke-9, kita diajak merenungkan betapa mulia dan hebatnya setiap ciptaan Tuhan. Sebagai bagian dari ciptaannya, sobat muda, kita juga memiliki keunikan dan keistimewaannya masing-masing. Apalagi dalam kitab Kejadian yang pertama, ayatnya yang ke-26, manusia disebut sebagai segambar dan serupa dengan Allah, menunjukkan ada potensi yang dianugerahkan kepada setiap manusia yang perlu digali, diasah, dan dikembangkan dalam hidupnya. Melalui potensi tersebut, kita semua dipanggil dan diutus berperan penting dalam mewujudkan rancangan damai sejahtera Allah. Sobat muda, pertanyaannya, siapakah kita? Maka jawabannya adalah kita diciptakan Allah dengan keunikan dan keistimewaannya masing-masing. Nilai dari IQ hanyalah salah satu aspek dari kecerdasan manusia yang dapat terus diasah dan dilatih. Jangan biarkan angka-angka menjadi penentu potensi kita. Allah lah yang meletakkan dasar bagi seluruh ciptaan, dan Ia menciptakan kita sebagai individu yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri melalui proses pembelajaran dan pengalaman hidup.
Oleh sebab itu, marilah kita fokus untuk terus belajar, mengembangkan diri secara menyeluruh, baik itu kecerdasan intelektual, emosional, maupun spiritual, sehingga kita dapat beradaptasi dan berkontribusi secara baik di dunia ciptaan Tuhan dengan memancarkan kebesarannya. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Mari kita tutup renungan ini dengan doa. Kita berdoa. Bapa, kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur memiliki kecerdasan yang terus berkembang sehingga dapat beradaptasi dan berkontribusi di dunia ini. Bapa yang baik, di hari Minggu yang indah ini, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini belum dapat mendengarkan Sabda Bina Pemuda. Kiranya mereka dapat merenungkannya sendiri di rumah mereka masing-masing. Kiranya kami dapat bertemu dengan rekan-rekan kami di gereja nantinya, dan kiranya kami dapat beribadah dengan hati yang penuh bahagia dan syukur ya Bapa, bersama keluarga, saudara, dan teman-teman kami. Bapa yang baik, inilah doa sederhana kami. Dengarkanlah ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian pembacaan dan renungan kita yang terambil dari Sabda Bina Pemuda. Sampai bertemu di renungan kita selanjutnya. Shalom.